Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yaitu ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup IPA itu? Nah, berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Mulyasa tahun 2007, maka dapat dikatakan ruang lingkup IPA adalah semua yang ada di alam semesta yang meliputi makhluk hidup termasuk proses kehidupannya yang mencakup manusia, hewan, serta tumbuhan, dan juga benda atau materi yang meliputi benda cair, benda padat, dan benda gas. Halo semuanya, perkenalkan saya Amar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alam semesta beserta isinya, baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Untuk yang pertama mengenai alam semesta. Apa itu alam semesta? Pengertian alam semesta adalah seluruh ruang waktu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Usaha untuk memahami pengertian alam semesta dalam lingkup ini pada skala terbesar yang memungkinkan ada pada kosmologi. Kosmologi adalah ilmu pengetahuan yang berkembang dari fisika dan astronomi. Untuk selanjutnya, perbedaan astronomi dan kosmologi. Kosmologi adalah cabang ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Astronomi adalah nama lain untuk studi tentang alam semesta. Sedangkan pengertian astronomi sendiri adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, misalnya radiasi latar belakang kosmik. Untuk selanjutnya, mengenai mikrokosmos dan makrokosmos. Pengertian mengenai mikrokosmos adalah benda-benda yang memiliki ukuran yang sangat kecil, misalnya seperti atom, elektron, sel, amuba, dan lain sebagainya. Untuk makrokosmos sendiri, pengertiannya adalah benda-benda yang memiliki ukuran yang sangat besar seperti bintang, planet, dan galaksi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia terhadap alam semesta sepanjang zaman. Konsep manusia mengenai apa yang dimaksud alam semesta telah berubah secara radikal sepanjang zaman. Pada mulanya mereka meletakkan bumi sebagai pusat alam semesta. Selanjutnya mereka menemukan bahwa bumi hanyalah sebuah planet dan yakin bahwa mataharilah sebagai pusatnya. Kemudian mereka menyadari bahwa matahari hanyalah sebuah bintang biasa yang merupakan anggota dari sebuah gugusan bintang yang disebut galaksi dan meyakini bahwa galaksi inilah alam semesta. Setelah itu mereka menemukan lagi bahwa galaksi ini hanyalah satu dari sedemikian banyak galaksi yang membentuk alam semesta. Kenyataan inilah yang kita yakini untuk sampai saat ini. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu ada beberapa teori tentang terjadinya alam semesta. Yang pertama ada teori dentuman atau Big Bang Theory. Nah, ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini yaitu adalah Alexander Friedman, yaitu pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Nah, isi dari teori ini yaitu diungkapkan bahwa struktur alam semesta yaitu selalu berubah atau dinamis. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada tentang teori keadaan tetap atau steady state theory. Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Hermann Born, mereka adalah ketiga ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap ini. Nah, ketiga ahli tersebut berasal dari Inggris dan teori ini ditemukan pada tahun 1948. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa alam semesta tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Kemudian yang ketiga ada teori mengembang dan memampat atau the oscillating theory. Nah, teori mengembang dan mengambang dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Nah, dalam teori ini kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Kemudian yang keempat ada teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig.
Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan bahwa sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa, atau dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Dan yang kelima ada teori tentang Brayun. Kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar adalah teori Brayun. Nah, para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Macam-macam tata surya. Yang pertama adalah bintang. Bintang adalah sebuah bola gas bercahaya yang terletak di tata surya. Diameter bintang sendiri lebih besar 650 kali lipat dari matahari. Bintang lebih panas dari matahari karena memiliki jutaan 50.000 derajat Celcius untuk bintang masif, sedangkan matahari memiliki suhu sekitar 5.505 derajat Celcius. Yang kedua ada matahari. Matahari adalah sebuah bola gas raksasa yang terletak di tata surya dan merupakan bintang. Matahari merupakan pusat tata surya karena tanpa ada matahari, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi oleh helium. Jarak dari bumi ke matahari mencapai 149,6 juta kilometer. Berbeda dengan planet yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, matahari memiliki sumber cahayanya sendiri. Yang ketiga ada planet. Planet adalah objek langit yang bersinar karena pantulan dari bintang dan bergerak mengelilingi bintang. Terdapat 8 planet di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus dan Neptunus. Syarat suatu objek bisa disebut planet adalah harus mengorbit sebuah bintang dan mempunyai gravitasi besar untuk memaksanya menjadi bentuk bola dan mampu membersihkan objek lain dengan ukuran serupa di dekat orbit matahari. Yang keempat ada asteroid. Asteroid adalah bebatuan kecil ruang angkasa yang terbentuk dari sisa pembentukan planet tata surya yang kebanyakan mengorbit di matahari di sabuk Mars dan Jupiter. Beberapa asteroid terbesar diantaranya adalah Ceres, Vesta, Paras, dan Hygiea. Yang kelima ada komet. Komet adalah benda langit yang dapat diartikan sebagai bintang jatuh. Komet terbentuk oleh material gas dan air yang telah mengeras menjadi es. Oleh karena itu, komet dapat diartikan sebagai bola salju, luar angkasa yang kotor. Kebanyakan komet memiliki orbit yang stabil di bagian luar tata surya dengan melewati nebulus. Keenam ada meteor. Meteor adalah bebatuan luar angkasa yang berbentuk sangat kecil yang nampak dari jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Meteor disebut karena sebuah batuan dari luar angkasa yang akan jatuh tidak sampai ke dalam permukaan bumi yang disebabkan karena gesekan dari atmosfer bumi, yaitu yang membuat batuan tersebut terbakar, dan meteor jika sampai jatuh ke dalam bumi akan disebut sebagai meteorit. Bumi sebagai bagian dari tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Anggota sistem tata surya Sistem tata surya memiliki banyak benda langit yang mengelilingi tata surya. Bagian-bagian dari langit itu berjalan sesuai dengan strukturnya secara teratur dan saling melengkapi satu sama lain agar tidak menimbulkan kerusakan pada planet-planet lainnya. Sebagian besar astronom yakin bahwa anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari gas, awan debu yang sangat besar, dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Planet bumi. Planet bumi merupakan bagian dari tata surya
dan juga merupakan planet terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Planet bumi juga berputar mengelilingi matahari yang bisa kita rasakan sebagai makhluk hidup yang hidup di bumi. Contohnya, ini merupakan contoh yang sangat jelas kita bisa rasakan, yaitu perbedaan siang dan malam. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang lapisan-lapisan pada planet bumi dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang lapisan-lapisan bumi, saya akan menjelaskan tentang pengertian bumi terlebih dahulu. Apa sih bumi itu? Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama Galaksi Bima Sakti. Dalam sistem tata surya kita, planet bumi menduduki nomor 3 dari matahari. Hasil penelitian ilmu geologi menunjukkan bahwa unsur bumi telah berusia kurang lebih 4.700 tahun dari mulai proses pendinginan sampai pada akhirnya mengalami pembukuan. Bumi yang telah terbentuk pada jutaan tahun lalu mempunyai karakteristiknya tersendiri. Setelah bumi terbentuklah massa gas. Massa gas ini lambat laun akan mengalami sebuah proses pendinginan. Akibat adanya pendinginan inilah yang membuat bagian terluar bumi menjadi keras, sementara pada bagian dalam bumi masih tetap, yaitu masih berupa massa gas yang panas dan juga dalam keadaan lunak. Ada pula zat pembentuk bumi yang terdiri atas berbagai jenis atau berbagai sifat kimia dan fisikanya. Zat-zat pembentuk bumi yang telah terjadi selama proses pendinginan dan sempat memisahkan diri sesuai dengan perbedaan sifat-sifatnya tersebut. Kejadian ini yang membuat bumi terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan terluar dari bumi adalah kerak bumi, disusul dengan selimut atau mantel bumi dan inti bumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi atau crust adalah lapisan terluar bumi. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius sehingga aman sekali untuk makhluk hidup tinggal. Suhu di kerak bumi terus naik seiring dengan kedalamannya. Naik sekitar 30 derajat Celcius per kilometernya, namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Dengan mantel bumi, lapisan ini membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan sekitar 80 km. Secara umum, kerak bumi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kerak samudra. Kerak samudra yaitu lapisan terluar bumi yang permukaannya adalah wilayah perairan. Ketebalannya sekitar 5-10 km dan penyusunnya adalah batuan basalt. Yang kedua adalah kerak benua, yaitu lapisan terluar bumi yang permukaannya adalah wilayah daratan. Ketebalannya sekitar 20-70 km dan penyusun utamanya adalah granit. Kerak bumi tersusun atas berbagai unsur-unsur kimia seperti yang pertama oksigen sebanyak 46,6%, yang kedua ada natrium, yang ketiga ada silikon sebanyak 27,7%, yang keempat ada kalium, yang kelima ada aluminium sebanyak 8,1%, yang keenam ada magnesium sebanyak 2,1%, yang ketujuh ada besi sebanyak 5%, dan kedelapan ada kalsium sebanyak 3,6%, 2,8%, dan 2,6%. Kerak bumi memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi-fungsi dari kerak bumi. Yang pertama, menjadi habitat makhluk hidup menjalani segala aktivitas. Yang kedua, batuan penyusun kerak bumi bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang industri. Yang ketiga, penyusunnya dapat dimanfaatkan yakni sebagai sumber energi dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang keempat, mineral penyusun dari kerak bumi ini bisa dimanfaatkan dalam banyak hal, diantaranya adalah sebagai bahan bangunan, industri elektronika, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan tentunya masih banyak lagi. Yang kedua ada selimut atau mantel bumi. Selimut bumi atau mantel bumi merupakan lapisan yang berada di antara bagian kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi menjadi bagian lapisan bumi terbesar. Mantel bumi mencakupi lebih dari 80% volume bumi secara keseluruhan. Suhunya bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Secara umum, mantel bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu mantel bumi bagian atas dan mantel bumi bagian bawah. Mantel bumi bagian atas berada pada kedalaman 400 km dengan lapisan yang bersifat plastis dan semi-plastis, karena suhu dan tekanan pada mantel atas berada pada kondisi yang setimbang. Mantel bumi bagian bawah berada pada kedalaman 2900 km dengan lapisan yang bersifat padat karena adanya ketekanan dari lapisan di atasnya. Mantel bawah mengandung besi dan mineral sima. Fungsi mantel bumi ini sendiri adalah untuk menyimpan magma yang akan dikeluarkan oleh gunung berapi ketika mengalami erupsi.
Yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi atau core adalah lapisan terdalam bumi. Lapisan inti bumi sendiri berada sekitar 2.900 km di bawah permukaan bumi. Suhu di inti bumi berkisar antara 2.000 derajat Celcius di bagian luar hingga 4.500 derajat Celcius di bagian dalamnya. Secara umum, berdasarkan zat penyusunnya, inti bumi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, inti bumi bagian luar atau outer core, terletak di antara kedalaman 2.900 km sampai 5.100 km dan tersusun dari logam padat. Yang kedua, ada inti bumi bagian dalam atau inner core, terletak di antara kedalaman 5.100 km hingga 6.370 km dan tersusun dari logam cair. Antara inti bagian luar dan dalam dipisahkan oleh lapisan yang disebut sebagai Lehman discontinuity. Material penyusun inti bumi terdiri dari senyawa besi dan nikel. Inti bumi memiliki banyak fungsi untuk kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, menghasilkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan kita dapat berdiri dan menempel di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, kita dapat melakukan aktivitas di permukaan bumi dengan lancar tanpa ada gangguan. Jika tidak ada gaya gravitasi, sudah dapat dipastikan kita akan melayang-layang di udara. Tentu hal ini akan mengganggu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah menimbulkan adanya gaya magnetik. Gaya magnetik ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti pembuatan alat-alat elektronik. Yang ketiga adalah menyebabkan bumi mengalami revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan peristiwa bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Berkat adanya revolusi bumi, maka kita mengenal tanggal Masehi dan mengenai tahun-tahun. Revolusi bumi ini juga dapat menyebabkan banyak sekali dampak-dampak yang tentu saja bermanfaat bagi bumi dan juga bagi makhluk hidup, termasuk manusia yang paling banyak membutuhkannya. Yang terakhir adalah menyebabkan terjadinya gunung meletus atau erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi merupakan peristiwa muntahnya material-material dari dalam bumi ke permukaan bumi. Erupsi gunung berapi ini akan berperan mengurangi gejolak yang berada di dalam bumi. Material-material yang dikeluarkan dalam erupsi ini berasal dari inti bumi dan sebagian dari mantel bumi. Penyebab dari terjadinya erupsi gunung berapi ini antara lain karena adanya pergerakan lempeng-lempeng yang berada di dalam bumi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori terjadinya planet bumi. Bagaimana sih bumi bisa terbentuk? Bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain bumi seperti alam semesta. Tentunya, tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukan. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, maka para ilmuwan mengemukakan teori tentang pembentukan bumi. Nah, ini adalah beberapa teori tentang pembentukan planet bumi. Yang ke-1 yaitu teori pasang surut gas. Teori ini pertama kali dikenal oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan pasang surut. Yang kedua yaitu teori Big Bang. Mungkin teori ini menjadi salah satu teori paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliaran tahun. Terdapat gumpalan raksasa yang berputar pada porosnya. Yang ketiga yaitu teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Teori ini juga disebut sebagai teori kabut Kant-Laplace. Yang keempat yaitu teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli geologi Thomas C. Chamberlain di awal abad ke-20. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Yang kelima yaitu teori bintang kembar. Teori yang terakhir ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Littenon. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang si kembar. Salah satunya bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material terlempar. Nah, berikut penjelasan saya tentang teori pembentukan planet bumi. Terima kasih.